Perkenalkan, nama saya Made Waradiana Aryadi dari Prodi Ilmu Komputer. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi terhadap prototipe alat saya, di mana alat saya ini adalah sebuah perangkat Smart Lock Security System berbasis IoT sebagai keamanan akses ruang server UPA TIK Unisa. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini sampai selesai. Baik, untuk simulasi yang pertama, kita akan melakukan simulasi inisiasi sistem atau inisiasi perangkat. Kita akan memulai perangkat ini dari awal. Untuk itu, di sini adalah sebuah prototipe yang menyerupai penguncian pintu. Yang di sini ada pintu buka tutup di sini. Terus di sini ada terdapat pengunciannya. Ini door status, door switch-nya. Dan di sini adalah perangkat autentikasi yang terbagi jadi dua perangkat, yaitu perangkat autentikasi dan perangkat ESP32CAM. Lalu untuk perangkat dibaliknya, perangkat pengunciannya, terdapat perangkat yang mengendalikan door lock ini, membuka aksesnya, yang memberikan akses, ada tombol untuk keluar dari ruangan, dan switch pintu untuk memberikan status kondisi pintunya seperti apa, terbuka atau tertutup seperti itu. Untuk itu kita akan hubungkan masing-masing adaptor perangkat ke satu daya listrik. Nah, saat baru digunakan, saat baru diaktifkan, perangkat ini belum terisi konfigurasi WiFi. Jadi pengguna akan melakukan konfigurasi WiFi ke soft AP yang diberikan setiap perangkatnya. Di sini kita dapat lihat perangkat itu akan memberikan soft AP-nya. Di sini untuk perangkat autentifikasi, soft AP-nya port unit setup. Kita akses, kita buka, menuju ke web config-nya, kita melakukan konfigurasi WiFi. Kita dapat memilih SSID yang ingin kita gunakan. Nah, kita akan tunggu perangkat tersebut terkoneksi ke internet. Jika berhasil terkoneksi, LCD pada perangkat tersebut akan berubah ke mode standby yang menyampaikan pesan bahwa sistem ini telah ready dan siap melakukan inputan. Nah, di sini adalah gambaran jika perangkat tersebut sudah berhasil terkoneksi ke internet. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pada ESP32CAM. Nah, sebelumnya, karena ESP32CAM ini tidak memiliki display yang dikarenakan pin yang ada pada board tersebut sudah digunakan, akhirnya kita menggunakan bantuan serial monitor untuk melihat apa yang terjadi pada sistem tersebut, atau dapat dibilang sebagai displaynya. Kita buka Arduino IDE, kita hubungkan kabel data ini ke port USB yang ada yang tersedia pada laptop. Lalu kita pilih COM yang sesuai. Di sini mode dan COM-nya sudah kita pilih. Untuk memulai perangkat ini, kita harus melakukan hard reset terlebih dahulu pada tombol yang ada pada sisi samping perangkat sini. Kita tusuk di sini disebut tombol. Nah, jika berhasil, ini tampilan jika berhasil mereset, jika berhasil, ESP32CAM ini akan mengirimkan soft AP juga seperti sebelumnya. Lalu kita masuk ke web konfigurasi, dan password, save. Kita di sini lihat statusnya. Nah, jika WiFi berhasil terhubung, pada perangkat ESP32 akan menghidupkan flash satu kali. Lalu akan menjalankan sistem untuk memindai SD card-nya apakah sudah berhasil diinisiasi, lalu membuka port untuk webnya. Jika berhasil, akan ditandai dengan kedipan flash selama 2 kali dan akan mengirim
IP yang dapat diakses untuk melakukan verifikasi wajah dan pendaftaran wajah. Untuk saat ini masih disable karena tidak ada perintah yang valid untuk hal ini. Lalu kita juga dapat lihat di sini pada web client broker HiveMQ. Sini kita lakukan subscribe ke semua topik untuk melihat aktivitas pengiriman publish dan subscribe seperti apa. Selanjutnya untuk perangkat penguncian kita lihat apakah sudah aktif belakang. Nah, pada perangkat penguncian karena sebelumnya sudah melakukan konfigurasi yang sama, maka perangkat itu akan otomatis terhubung ke SSID yang tersimpan. Lalu apabila SSID tersebut hilang, maka akan kembali ke mode setup yang memberikan perangkat tersebut soft API yang dapat diakses. Baik, untuk simulasi inisiasi perangkat atau pemulaian perangkat di awal, kita sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan melakukan pendaftaran user dari bot Telegram. Nah, di sini pada bot Telegram terdapat dua buah bot yang menangani dua buah aktivitas yang berbeda. Untuk bot admin ini untuk melakukan pendaftaran pengguna dan bot notifikasi ini khusus untuk pengiriman notifikasi saja. Di sini terdapat menu, ada beberapa menu di sini. Untuk lebih lengkapnya kita mulai dulu. Nah, di sini akan mulai. Ada comment and roll untuk registrasi, lalu list untuk melihat daftar usernya, delete untuk menghapus user itu berdasarkan ID, dan log untuk mengambil log aktivitas yang terjadi yang tersimpan di Firebase. Itu kita lihat dulu siapa saja user yang terdaftar. Di sini ada ID 2 yang sudah didaftarkan. Nah, sebelumnya saya memang sudah melakukan pendaftaran terhadap diri saya, lalu saya melakukan penghapusan, dan di sini saya akan melakukan enroll ulang. Saya akan memilih enroll di sini. Di sini juga bisa. Lalu di sini misalkan enroll. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama tulisannya, kita masukkan nama kita. Lalu ada perintah untuk melakukan perekaman terhadap sidik jari kita yang pertama. Kita tempelkan sidik jari yang kita inginkan. Lalu kita lepas beberapa detik dan kita tempelkan lagi. Nah, fingerprint tersimpan. Lakukan sekarang tempelkan RFID. Di sini saya akan melakukan penskanan RFID, pendaftaran RFID. Nah, setelah berhasil, kita akan selanjutnya melakukan pendaftaran wajah. Nah, wajah ini sebenarnya webnya sama, kita bisa melakukannya di sini atau dari link itu. Untuk melakukan wajah, kita harus mengaktifkan start stream dulu, lalu kita dekatkan wajah kita ke kamera. Usahakan. Nah, di sini gagal karena mungkin time out ya. Nah, enrollment dibatalkan. Oke, maka tersimpan ID tersebut karena gagal, data tidak tersimpan. Jadi kita akan lakukan enroll ulang. Jadi gagal mungkin karena pencahayaan yang kurang bagus, dan disarankan jika melakukan pendaftaran wajah, pastikan kondisi cerah agar wajah dapat dideteksi. Start stream, dekatkan wajah, dan enroll this. Nah, tunggu pesan yang dikirimkan baru menyatakan bahwa pendaftaran itu berhasil. Nah, di sini dikatakan enrollment selesai, berhasil dengan ID 1 dan UID cardnya yang di sini sesuai. Kita cek list apakah sudah tersimpan. Nah, di sini sudah menjadi dua besar. Kita lihat juga di sini. Ini dapat kita close. List wajah pengguna jadi 2 sudah tersimpan. Dan kita lihat pada Firebase apakah ada penambahan besar.
Ini ada penambahan user, ada tanggalnya di sini, 13 bulan 7 2026. Ini. Karena simulasi pendaftaran sudah berhasil, selanjutnya saya akan melakukan simulasi untuk masuk ruangan. Jadi untuk masuk ke ruangan kita memerlukan dua buah verifikasi, yaitu yang pertama menggunakan RFID atau sidik jari, lalu akan diverifikasi menggunakan wajah kita. Untuk yang pertama saya akan melakukan verifikasi menggunakan kartu RFID pada tag ini. Jadi kita scan di sini. Scan sambil kita membuka verifikasi wajah dan dekatkan wajah ke kamera. Nah, kita berhasil akan membuka penguncian dan dapat melakukan akses masuk ke ruangan. Dan setelah itu web ini tidak akan bisa lagi digunakan untuk verifikasi wajah, otomatis disable. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan melakukan verifikasi atau autentikasi menggunakan sidik jari saya. Sama caranya kita lakukan scan sidik jari, lalu lakukan verifikasi wajah, dekatkan wajah ke kamera. Nah, sini tandanya aktif, buka penguncian. Sekaligus memberikan notifikasi ke Telegram. Sini kita dapat lihat juga pada Firebase. Sini status kuncinya kebuka. Di sini juga kita dapat melihat log aksesnya yang terjadi. Nah, kita akan coba mengakses jika autentikasi awal itu tidak kita daftarkan. Contoh di sini. Sini saya sudah mendaftarkan dua buah kartu. Sini dengan ID 1, di sini dengan ID 2, dan ini yang belum saya daftarkan. Dan sidik jari ini juga yang belum saya daftarkan. Lalu kita gunakan RFID terlebih dahulu. Lepaskan. Otomatis akan menolak, sistem akan menolak. Lalu ada pesan notifikasi, akses ditolak, gagal. Dan di sini tidak akan membuka penguncian. Kita lakukan sekali lagi untuk mengecek apakah penguncian pintunya terbuka atau tidak. Sini tetap terkunci, tidak bisa dibuka. Itu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan verifikasi menggunakan sidik jari yang belum saya daftarkan. Kita scan, akan otomatis ditolak. Pintu tetap terkunci. Apa? Notifikasi dapat dikirimkan. Lalu di sini saya akan melakukan simulasi jika kita melakukan autentikasi itu berhasil menggunakan RFID yang terdaftar atau sidik jari yang terdaftar, lalu verifikasi wajahnya gagal atau kehabisan waktu. Kita akan coba apa yang akan terjadi. Kita akan scan menggunakan ID 1. Kita cek di sini. Ini tidak ada wajah sama sekali yang dilihat. Apa yang terjadi? Aksesnya dibatalkan. Pintu tetap terkunci. Seperti itu. Selanjutnya, jika men-scan wajah yang salah. Tadi saya sudah mendaftarkan teman saya dengan ID 2 dengan wajahnya yang berbeda, tentu saja berbeda dengan wajah saya. Kita akan melakukan autentikasi menggunakan kartu ID 2 dan memverifikasi wajah saya, di mana wajah saya ini adalah ID 1. Apakah berhasil atau tidak? Kita buka ini aksesnya, dekatkan wajah kita ke kamera. Ya, ditolak. Dan terdapat pesan notifikasi. Ini akses ditolak, verifikasi wajah gagal. Tapi tetap dideteksi metodenya dan ID-nya
berapa, lalu identitasnya siapa, seperti itu. Selain itu, pada bot notifikasi ini, kita bisa melihat log akses yang terjadi. Sini. Nah, di sini dikirimkan log akses 5 terakhir dari Telegram, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mencoba simulasi jika pintu ini dibobol. Apa reaksi sistem tersebut? Saat ini sistem penguncian masih terkunci. Kita coba bobol paksa dan membuka pintu itu. Kita lihat di sini status pintunya berubah, mengaktifkan alarm dan akan mengirimkan pesan notifikasi juga. Pesan warning, akses ilegal. Pintu dibuka secara paksa tanpa autentikasi. Metodenya buka paksa, keterangan penyusup, keterangan waktunya jika sudah ada. Di sini juga tersimpan ke dalam log akses. Selanjutnya, atau simulasi terakhir, ketika kita berada di dalam ruangan ingin keluar, di aksesnya bagaimana? Itu kita balik sistem ini. Kalau kita balik, kita lihat apakah sistemnya berjalan, kedua perangkat itu berjalan. Lalu kita akan melakukan simulasi pada perangkat door lock atau dalam sisi dalam ruangan. Kita ingin keluar ruangan, di sini pintunya terkunci otomatis. Kita harus menekan tombol ini untuk keluar. Kita tekan di membuka penguncian dan ada sedikit bunyi dari buzzer untuk notifikasinya. Dan di sini pada door status juga terlihat bahwa pintu itu terbuka lalu tertutup kembali. Dan kita dapat untuk memastikan jalur komunikasi antar perangkatnya, kita dapat lihat di sini. Ini akses yang terjadi atau komunikasi yang terjadi. Gimana? Sini ada pesan untuk melakukan enroll, terus melakukan penghapusan, terus ada kamera enroll tidak valid atau dimatikan, terus enroll test lagi. Oke, seperti itu. Ini saat ada autentikasi, sini out ID-nya 1 dengan nonce-nya seperti berikut. Jika sesuai pada Face ID pada perangkat ESP32 CAM, dia akan mempublish ke topik solenoid lock atau open. Switch-nya juga open. Itu beberapa menit ada tutup. Itu. Ini sama. Terus ini pengiriman nonce ketika ID-nya 1 tapi wajahnya tidak dideteksi. Ini. Selanjutnya jika ID 2 nonce-nya akan berbeda-beda dan Face ID yang didapatkan 1 itu tidak juga melakukan apa-apa. Nah, door status ini kan padahal tadi kita simulasi pembobolan, jadi dia open. Exit button, karena saya menekannya cukup lama, harusnya tekan sekali saja, sekali langsung lepas. Jadi saya tekan lama, jadi terus dipublish pesannya. Ini. Baik, sekian untuk simulasi alat dari skripsi saya ini. Saya ucapkan terima kasih.